Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Eka Munawaroh, MPD, dan rekan-rekan sekalian. Hari ini, saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah, definisi, dan urgensi komunikasi pembelajaran di era digital. Pembahasan ini akan membuka mata kita bahwa di balik kecanggihan gawai, kualitas komunikasi tetap menjadi kunci utama kesuksesan belajar. Selamat menyaksikan. Perkembangan komunikasi pembelajaran tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi dan peradaban manusia. Pada masa awal pendidikan formal, komunikasi pembelajaran berlangsung secara langsung melalui tatap muka antara guru dan murid. Polanya cenderung satu arah, di mana guru menjadi sumber utama informasi, sementara peserta didik berperan sebagai penerima pesan. Media yang digunakan masih sederhana, seperti papan tulis dan buku cetak. Pada fase ini, efektivitas komunikasi sangat bergantung pada kemampuan verbal guru dan kemampuan menyimak siswa. Ketika media cetak mulai berkembang menjadi radio dan televisi, dunia pendidikan pun ikut memanfaatkannya untuk menyebarkan materi pelajaran. Disinilah orang-orang mulai mengenal sistem belajar jarak jauh. Sayangnya, komunikasi saat itu masih bersifat satu arah. Artinya, radio atau TV hanya bertugas menyiarkan materi, sementara siswa di rumah hanya bisa mendengarkan atau menonton tanpa bisa langsung bertanya atau memberikan masukan. Walaupun interaksinya masih kaku dan lambat, masa-masa ini menjadi jembatan yang sangat penting sebelum dunia pendidikan berubah total menjadi serba digital seperti sekarang. Perubahan paling signifikan terjadi ketika internet dan teknologi digital berkembang pesat. Komunikasi pembelajaran tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Kehadiran berbagai platform seperti Google Classroom, Zoom, dan Moodle memungkinkan interaksi berlangsung secara sinkron, real-time, maupun asinkron, tidak langsung. Mahasiswa dan dosen dapat berdiskusi, berbagi materi, mengirim tugas, serta memberikan umpan balik dengan lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Komunikasi pembelajaran di era digital adalah proses penyampaian, pertukaran, dan pemaknaan pesan, materi pelajaran, antara pendidik dan peserta didik dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai tujuan belajar secara efektif, interaktif, dan bermakna. Untuk lebih mudah memahaminya, komunikasi di era digital ini memiliki 3 ciri utama yang membedakannya dengan era masa lalu. Tidak terbatas ruang dan waktu, belajar tidak harus di dalam ruang kelas dan jam yang sama. Melalui platform digital, interaksi bisa dilakukan kapan saja, baik secara langsung, real-time, sinkron seperti Zoom, Meet, maupun tidak langsung, asinkron seperti Google Classroom atau Moodle. Komunikasi dua arah yang interaktif, komunikasi tidak lagi monoton satu arah di mana guru berbicara dan murid hanya mendengarkan. Di era digital, terjadi dialog, diskusi, kolaborasi, dan maklum balas, umpan balik, yang cepat serta terdokumentasi dengan baik. Murid sebagai produsen pengetahuan, peserta didik tidak lagi sekadar menjadi wadah kosong yang menerima informasi, melainkan ikut aktif mencari, mengolah, menciptakan, dan membagikan pengetahuan baru melalui berbagai media digital. Singkatnya, di era digital, komunikasi pembelajaran bukan lagi soal bagaimana guru memindahkan isi buku ke kepala murid, melainkan tentang bagaimana guru dan murid menggunakan teknologi untuk bekerja sama, berdiskusi, dan membangun pemahaman yang mendalam. Urgensi komunikasi pembelajaran di era digital semakin terasa karena karakteristik siswa saat ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh dalam lingkungan digital yang serba cepat, visual, dan interaktif. Informasi dapat diakses dalam hitungan detik, sehingga pendekatan komunikasi yang monoton dan satu arah cenderung kurang efektif. Dosen dituntut untuk mampu mengelola komunikasi yang lebih dialogis, adaptif, serta memanfaatkan berbagai media digital secara tepat. Selain itu, transformasi global yang ditandai dengan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 menuntut penguasaan kompetensi abad ke-21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital. Komunikasi pembelajaran menjadi sarana utama untuk menumbuhkan kompetensi tersebut. Tanpa komunikasi yang efektif, teknologi secanggih apapun tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat dan sarana pendukung, esensi utama dari transformasi pendidikan digital tetap bertumpu pada kualitas komunikasi yang efektif, dialogis, dan humanis antara pendidik dan peserta didik.